Sampai kayak anak saya aja malu, kan sekolahku di Temanggung di kota gitu, mau nyebutin desanya tuh malu gitu loh, minder gitu loh. Mulai ke sekitar ke 400 300 niku pun rasa seneng ngoten niku mawon. Pasar Papringan itu harus tetap Oh iya. kelihatan fresh walaupun semalaman gak tidur. Pandemi COVID-19 melumpuhkan industri pariwisata Indonesia. PHRI mencatat sedikitnya 1.500 hotel di Indonesia terpaksa tutup dan merumahkan pekerjanya. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan kerugian di kota-kota besar di Indonesia. Tempat-tempat wisata nasional dan bisnis perhotelan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ikut terdampak. Ya, kita sudah sampai di lokasi Pasar Papringan, tepatnya di Dusun Ngati Prono. Beberapa wisatawan atau pengunjung memilih untuk menginap di homestay yang namanya Tambu Jatra Homestay. Kali ini kita akan mencoba untuk menginap di salah satu homestay yang tersedia di sekitar lokasi Pasar Papringan ini. Dan seperti apa fasilitasnya, kita coba tengok. Meski menggunakan rumah warga sebagai homestay, pengelolaan Tambu Jatra dilakukan oleh Sepedagi yang juga merupakan pendamping Pasar Papringan. Sebagai informasi, homestay ini dirancang oleh arsitek-arsitek ternama loh, seperti Arcadia dan Studio Sai. Ketika menginap di Tambu Jatra, kita bisa melihat persiapan masyarakat dalam menyiapkan gelaran Pasar Papringan. Fasilitas yang kita dapatkan dari menginap di Tambu Jatra termasuk makan malam dan 10 keping empreng untuk menikmati sarapan di Pasar Papringan. Ini nembe tutup 2 tahun niku Pak. Terus kados pundi Pak perasaanipun atau pengalamanipun kados pundi? Nggih raosin niku nggih. Nggih sekedar kecewa niku mboten enten kegiatan napa-napa. Entene lah. Nang alas ngoten mawon to. Ngoten masalah. Nek masalah penghasilan ngoten kados kula napa niki mboten kok nuntun angsal kathah niku mboten.
sing perlu niku enten kegiatane tiap hari niku mboten kok nglangut teng omah niku. Nek hasile kula niku nggih wong hasile ngeten iki upamane setiap pasaran mulai iki sekitar iki 400 300 niku pun rasa seneng ngoten niku mawon. Lajeng menika ingkang mandhe nggih sami mengeluh kirang napa menika nggih kirang penghasilan nggih cari kirang penghasilan kalau panjenengan mandhe menika nggih setengah bulan menika menapa wonten arta lajeng mboten ngeten lho Bu wonten nggih sekedhik namung penghasilipun mriki kan tani nanam lombok nanam menika napa nggih padi ngoten niku ta. Gimana ya Mbak, karena kita kan dulu desa kita itu kan dulu seperti itu nggih, desa yang memang sepi, desa yang tidak ada popularitas sama sekali, desa yang di pojokan buntu, dan kita tuh nggak sama sekali orang nggak kenal kita ya Mbak, nggak ada yang apa sih keunggulan desa semua, sampai kayak anak saya aja malu, kan sekolahnya tak sekolahnya di Temanggung di kota gitu, mau nyebutin desanya tuh malu gitu loh, minder gitu loh. Pada waktu kita libur itu memang banyak dari pelapa atau warga di Dusun Ngadi Prono sini yang memang menanyakan untuk kapan pasar itu buka kembali. Gitu. Pada akhirnya kita memang harus mempersiapkan kembali untuk gelaran-gelaran pasar yang mungkin memang persiapannya itu akan lebih memakan waktu yang cukup banyak ya, karena kondisi terasah yang sudah ditumbuhi akar-akar bambu, perlengkapan yang sudah rusak, tempat duduk yang sudah rusak karena sudah lama tidak dihuni di sana ya. Satu hari sebelum pasar Papringan digelar, biasanya masyarakat lokal akan sibuk untuk mempersiapkan segala persiapan-persiapan yang akan dibutuhkan untuk pasar Papringan tersebut. Mulai dari bersih-bersih lokasi, kemudian menyiapkan makanan yang akan dijual, mulai dari menyiapkan barang-barang yang akan dijual juga, sampai juga memasang rambu-rambu yang dibutuhkan untuk pengunjung, memudahkan pengunjung untuk mengunjungi pasar Papringan tersebut. Kita akan mencoba untuk melihat kesibukan warga mempersiapkan pasar Papringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, permisi. Sedang apa Pak? Sedang buat pasar Papringan. Boleh coba lihat? Boleh. Oke. Boleh. Lagi, Mbak. Coba masak? Oke. Wah, cocok. Alhamdulillah. Ini buat beras kencur. Aku wakai. Nek pahitan ya pahitan itu ya yang beli sambil roto. Pasar Papringan itu harus tetap senyum. Oh iya. Kelihatan fresh walaupun semalaman gak tidur. Seperti itu.
Pagi hari, seluruh masyarakat akan sibuk menyiapkan gelaran Pasar Papringan, mulai dari menyelesaikan tahap akhir makanan-makanan yang harus disajikan, karena mereka harus menyiapkannya dan menyajikannya secara fresh. Berdasarkan imbauan pemerintah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, Pasar Papringan juga tidak lepas dari prosedur tersebut. Di lokasi Pasar Papringan, pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Beberapa rambu anjuran protokol kesehatan juga dipasang di beberapa sudut. Misalnya anjuran untuk memakai masker secara benar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pengunjung juga diwajibkan berkeadaan sehat, sudah menerima vaksin COVID-19 sebanyak minimal 2 kali, dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Jika semua syarat yang sesuai protokol kesehatan sudah terpenuhi, pengunjung baru diizinkan untuk menikmati Pasar Papringan. Kemudian di gelaran kedua setelah icip-icip itu juga masih bagus ya, karena sekarang mungkin karena memang dari pemerintah juga kemarin ada mungkin baru wacana atau seperti apa di televisi itu, memang Pak Jokowi sudah memperbolehkan untuk tidak memakai masker gitu. Kemudian banyak yang abai dengan itu. Tapi ini masih kemarin itu menerapkan protokol kesehatan pas sebelum ada himbauan itu ya baik, maksudnya tidak ada interaksi dari tangan ke tangan baik pelapak maupun pengunjung. Jadi kalau menerima uang kita memakai besek terus orangnya ambil makanan, itu bagus. Itu kemarin sudah kita terapkan seperti itu. Juga pengunjung yang datang kita himbau juga untuk memakai masker, untuk pas di saat tidak memakan makanan atau tidak, itu memang wajib untuk memakai masker. Seluruh makanan yang disajikan dan dijual di Pasar Papringan ini terbuat dari bahan-bahan yang segar dan sehat. Tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan pewarna buatan, dan semuanya gluten free. Seperti makanan yang sedang ingin saya nikmati kali ini yang bernama lapis singkong dan juga serengkulur. Kita nikmati. Di Pasar Papringan mengaruh banyak lah. Kayak yang tadinya nggak nanam apa, sekarang bisa nanam apa, bisa dijual lewat hasil tani. Dulu kan sempat itu yo sayur yo nggak bisa kayak panen apa, nggak ada tempat menjual toh. Dulu pas pasar tutup itu, sekarang kayak saya punya gandul pepaya aja bisa langsung. Kan kalau banyak melimpah kan kita itu yang dijual kan kebanyakan memang hasil dari sini, kayak pisang umpamanya tuh, kayak paya kita bisa nitip, sayur kita bisa nitip, cabai kita bisa nitip di hasil tani. Bahkan sekarang homestay bisa buka lagi gitu, seperti itu. Jadi nambah penghasilan juga. Mungkin memang nggak ada pasar kita masih bisa hidup nih, tapi ada pasar itu sangat membantu. Saya bisa melihat dari orang yang jual beras itu tadinya ke warung, terus kadang nabung beras dipinjam siapa gitu ada uang, nabung uang ngantri lah. Sekarang ini udah mulai nabung gitu loh. Jadi memang sangat beda. Dulu tuh pas belum ada Pasar Papringan tuh orang-orang tuh ngantrinya pengen minjem uang gitu loh Setelah ada Pasar Papringan tuh banyak yang nabung akhirnya gitu, nabungnya kayak lomba-lomba lah, nabung gitu ya. Pokoknya yang saya lihat meningkatkan ekonomi lah, rakyat Tang Spiro tuh meningkat gitu loh.
usia dewasa. Kita akan coba menemui salah seorang pengunjung untuk mendapatkan bagaimana sih perasaan dan kesan mereka terhadap Pasar Papringan. Dengan Mas siapa? Evan. Mas Evan dan Hamdan. Mas Hamdan. Ini kunjungan ke Pasar Papringan yang keberapa? Baru pertama, Mbak. Baru pertama. Tahu gelaran Pasar Papringan ini dari IG. Jadi ikut follow IG-nya Pasar Papringan? Oh, dari foto manggung. Oh, gitu. Kalau waktu itu sih kita kebetulan 2019 Desember ya. Jadi pas musim liburan. Lebih rame banget sampai kayaknya mau makan juga ini, mau jajan juga apa sih? Antri gitu. Ini juga penuh kan parkiran yang di sebelah masjid itu ya. Iya. Nah, sekarang kan masuk ke Tapi sekarang lebih dekat jalannya. Kalau dulu parkirnya jauh, jalan kakinya jauh jadinya kan. Kalau sekarang lebih dekat jalannya di situ parkir itu. Terus suasananya jadi lebih nyaman, nggak terlalu ramai. Jadi kalau memilih mungkin lebih memilih Lebih enak yang sekarang sih kayaknya gitu ya. Cuma kayaknya makanannya juga nggak sebanyak yang waktu itu gitu kan. Ini ada beberapa yang kita cari nggak ada gitu. yang disukai dari seluruh gelaran ini apa, Mas? suasananya sih. Apa? Mungkin bisa dideskripsikan. Apa ya? Kan jarang gitu loh yang bikin kayak di lingkungan yang bambu kayak ini. Iya. Jadi lebih baru. Oh, suasananya jadi ya. Makanannya seperti apa, Mas? Mungkin. Makanya ya makanan rumahan. Ya nggak apa istilahnya, nggak begitu gimana ya, kan biasanya kita makan di kota gitu ya, karena kita di sini makan makanan yang rumahan yang istilahnya apa ya, tradisional gitu. Suasananya sih, Suasananya. Yang paling disukai Mas suasananya. Jadi kita senang aja gitu kan, emang menyenangkan karena saya belum pernah ke pasar yang seperti ini, tempat lain kan belum tahu ya ada di mana gitu. Manggung di sini oke. Terus nyoba semua makanan tradisional kan gitu ya. Iya, harapan saya Pasar Papringan itu harus tetap ada, dan apa namanya, pemerintah juga memperhatikan, harusnya memperhatikan, karena apa namanya, setidaknya kami mandiri Mbak, udah seperti ini, dan masyarakat di sini menyatu kayak semua berperan lah. Paling 1-2 rumah mungkin nggak jualan, tapi kan mereka ada yang anaknya di keuangan, suaminya di parkir, jadi memang sudah ikut semua gitu loh. Jadi kita cuma bukan, kita nggak butuh maksudnya apalah bantuan, tapi paling nggak pemerintah itu mendukung gitu loh.